Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Redang dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman pesantren kilat saya. Mulai dari wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba. Wawasan kebangsaan sebuah pedoman yang bersifat filosofi normatif sebagai perwujudan dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia, senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Dengan memahami dan mempedomani wawasan kebangsaan akan menumbuhkan ajaran, keyakinan, dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini seperti suasana kondisi yang mendorong perkembangan setiap individu sehingga terwujud ketahanan pribadi dapat menciptakan suatu ketahanan nasional Indonesia. Dan yang kedua, wawasan adalah konsep politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak dipisahkan yang menyatukan bangsa Indonesia dan negara secara utuh. Menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Konsep geopolitik dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Dan yang selanjutnya, komitmen kemudian keumian menuju Smart University. Yang pertama, visi mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Dan misi pertama, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai keislaman. Dan yang kedua, membentuk karimah yang adaptif, transformatif, dan inovatif. Dan ketiga, menerapkan tata kelola berbasis good university governance dan sistem manajemen mutu berstandar ISO. Dan keempat, menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kelima, berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan uhwah Islamiyah. Dan selanjutnya, komitmen keumian menghadapi persaingan global, khususnya menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai transisi menuju era revolusi 5.0, termasuk era pandemi COVID-19, maka UMI perlu membangun komitmen baik yang bersifat individual maupun kelembagaan agar terbentuk karakter dan kondisi kondusif untuk mewujudkan visi dan misi UMI. Yang pertama, 6 komitmen kelembagaan. Yang kedua, 16 komitmen yang bersifat komitmen moral atau individual. Yang ketiga, komitmen yang bersifat peningkatan skill dan kinerja atau individual. Yang keempat, 8 komitmen yang bersifat etos kerja profesional Islami atau individual. Dan selanjutnya, apa itu komitmen? Komitmen merupakan suatu perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri atau individualistik maupun kepada pihak lain, orang atau lembaga yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Selanjutnya, 16 komitmen moral atau karakter UMI. Yang pertama, nilai taat, dan kedua, syukur, dan ketiga, sabar, 4 ikhlas, 5 cerdas, 6 jujur, dan 7 amanah, 8 komunikasi atau tablik, 9 peduli sosial, 10 toleransi, 11 penyayang, 12 pemaaf, 13 cinta tanah air, 14 semangat kebangsaan, 15 peduli lingkungan, dan yang terakhir 16 menghargai keragaman. Yang ke-8, 4 komitmen skill dan kinerja. 1. Keterampilan inovasi. 2. Leadership skill. Ketiga, communication skill. Dan keempat, collaborative skill. Yang selanjutnya, strategi UMI mempersiapkan SDM berkarakter Mori dan karakter kinerja menuju Smart University.
lesan karakter SDM UMI menjadi pemimpin masa depan. Yang pertama, karakter moral. Imam takwa, jujur, dan rendah hati. Dan kedua, karakter kinerja. Kerja keras, tangguh, tak mudah menyerah, dan tuntas. Ketiga, kompetensi, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan keempat, literasi teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Dan yang selanjutnya tujuan pembelajaran pengajaran di UMI, yaitu menghasilkan ahli pikir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipersonifikasikan sebagai manusia ulul albab atau berakal. Manusia ulul albab adalah seorang yang senantiasa bersikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikir bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya, karakter yang diperlukan dalam pelayanan prima. 1. Memiliki integritas. 2. Kecerdasan dan keterampilan sosial. Ketiga, mempunyai kemampuan mengubah hambatan menjadi peluang. Dan keempat, berpikir ke depan dan global. Selanjutnya, embracing smart university. UMI memiliki visi dan cita-cita untuk menjadi bagian dalam evolusi peradaban yang terjadi. Dan kedua, konsep embracing smart university menjadi pilihan dan seluruh unsur sivitas UMI harus dapat beradaptasi dan bertransformasi menanggapi perubahan tersebut dengan optimis dan responsif. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer atau FIKOM. Visi, menghasilkan sumber daya manusia Islami yang kreatif dan inovatif dalam mendukung terwujudnya program pengembangan kampus Islami Smart Campus pada tahun 2030. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer atau FIKOM. Yang pertama, misi, menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya Islami yang kreatif dan inovatif di bidang komputer dan teknologi informasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan timur Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan timur Indonesia. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menerapkan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. Dan yang terakhir, menyelenggarakan program kerja universitas melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, tujuan. Tujuan menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya Islami yang kreatif dan inovatif di bidang komputer dan teknologi informasi, yang meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan timur Indonesia. Dan yang ketiga, keselenggaranya pembinaan pengembangan bakat, minat, dan pelanaran dalam bidang ilmu komputer. Selanjutnya, terselenggaranya kerjasama dengan lembaga lain dalam lingkup sosial nasional secara berkesinambungan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada rangkuman pesantren kilat online saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.